Ya, menurut saya Richard Lee ini parah banget cuy. Dia main-mainin agama, dia main-mainkan agama Islam dan dia juga main-mainkan agama Kristen. Seperti ini videonya. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, kalau dari statementnya pendek ini kita pasti akan bertanya, ini sebenarnya kamu ini orang Islam atau orang Kristen? Sebentar kamu mengaku bahwa dirimu Islam, kamu syahadat belajar sama ustadz-ustadz. Dan kemudian sebentar lagi kamu di gereja juga ngomong bahwa kamu percaya Yesus dan kamu adalah seorang pengikut Yesus. Kamu ngaku kamu mualaf, kamu Islam, tapi kamu pergi gereja juga. Nah, ini sebenarnya ada apa denganmu, Richard Lee? Sebenarnya kamu ini mau yang mana? Gaduh-gaduh tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ajaran Islam dan Kristen udah jelas berbeda. Kalau kamu Islam, udah pasti kamu harus meninggalkan Kristen. Begitupun juga ketika kamu Kristen, kamu pasti akan meninggalkan Islam. Dan ini sudah pasti wajar. Dan saya wajar sih, maksudnya saya melihat Ustadz itu dia mungkin marah dan tersinggung. Kok ini Richard Lee sebentar bilang dia katanya Islam, sebentar lagi dia berubah, begitu kan. Nah, seperti video ini, kita akan lihat orang juga analisa bahwa apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu katakan itu jelas berubah-ubah kayak bunglon gitu loh. Dan melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Xiao kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi Muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard itu 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu sejak awal itu. Sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dibilang aku sudah fix, sudah Muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma ngasih tahu satu orang, Ustaz Felix Xiao. Nah, jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya. Terus aku datang bertanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain berita baik ini masih diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard itu dia masih mau merahasiakan. Tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini tentu tidak ada masalah. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh. Dr. Richard Lee mualaf atau murtad sih? Drama lagi di dunia perskin-skeran. Belum selesai debat antara Dr. Richard Lee dan dokter detektif, udah muncul berita katanya 2 tahun yang lalu Dr. Richard Lee udah mualaf. Aku sih awalnya nggak peduli ya, karena ya udahlah, emang dunia perselebritisan atau apa, impor ekspor kayak gitu udah biasa. Sampai pada akhirnya muncul video ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Video ini Dr. Richard Lee datang ke suatu gereja dan memberikan kesaksian tentang bisnisnya, dirinya, dan juga imannya. Akhirnya ramelah di sini. Ustadz Dery muncul dan dia menunjukkan bahwa ya saya adalah saksinya yang udah melihat mualafnya Dr. Richard 2 tahun yang lalu. Ya udah kepo dong, akhirnya aku coba cari-cari juga, terutama kata kuncinya yang ada di ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Waktu dia kesaksian nih di tempatnya ini, Pak Gilbert ini. Jadi Dr. Richard itu awalnya dulu Katolik. Terus ya, gini deh. Ini, coba aku buat timelinenya buat kalian. Jadi hasil dari data nih, Dr. Richard itu dulu awalnya dia ya lahir Katolik. Dulu waktu saya kecil, saya sangat religius. Saya seorang Katolik. Nah, terus memutuskan bahwa
3 tahun yang lalu ini ya jarang atau nggak lagi ke gereja gitu. Jadi mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Terus kebetulan ketika 3 tahun yang lalu ini, 2 tahun yang lalu dia syahadat. Sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya. Ya, saksinya ini Ustadz Dery. Ya, jadi nah setelah 2 tahun lalu syahadat, tiba-tiba tanggal 8 Januari 2025 bikin kesaksian. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Nah udah ada tuh rame tuh habis itu tuh orang-orang pada debat. Wah ini jadi Dr. Richard ini udah murtad atau mualaf ini gitu ya. Akhirnya, Dr. Richard Lee resmi menjadi mualaf. Sebelumnya, Assalamualaikum brother. Ada apa kawan? Usaha udah mulai turun kah? Omset udah mulai turun. Jadi pakai jurus terakhir nih sekarang. Enggak bercanda. Ya mudah-mudahan aja Dr. Richard emang bener-bener tulus ya masuk Islam. Mudah-mudahan aja nggak ada niat dan maksud apapun. Semoga aja istiqomah dalam iman dan Islam. BTW, ramalan dokter bener juga nih. Dr. Richard Lee udah masuk Islam. Ini lagi rame di medsos. Bahkan dibilang Richard jadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebagian netizen curiga bahwa ini sekedar strategi marketing Richard. Dan setelah selesai saya kuliah, justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja, dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Ramai di media sosial memperbincangkan tentang seorang Richard Lee yang ternyata 2 tahun mualaf tetapi itu dirahasiakan dan akhirnya terbongkar ternyata beliau sudah menjadi mualaf selama 2 tahun. Dan itu terungkap ketika viral di media sosial bagaimana seorang Richard Lee mengatakan, "Aku percaya kepada Tuhan Yesus." Dan di samping itu, saudara, bagaimana pengakuan dari seorang salah satu ustadz yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Richard Lee ini, itu artinya dia mempercayai tentang Isa. Jadi artinya apa? Dia menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu hanya pengakuan di luar saja? Atau apakah di hatinya dia tetap masih mempercayai Tuhan Yesus? Itu biarlah menjadi urusannya dan kita tidak usah mencari-cari kesalahan dalam hal tersebut. Karena tentang iman, itu adalah pribadi seseorang dengan Tuhan itu sendiri. Dan saudara, tetapi yang mau saya komentari adalah bagaimana seorang Richard Lee ini ya tidak membuat suatu pendirian. Sebentar-sebentar dia berkata, "Aku sudah mualaf." Sebentar-sebentar dia berkata, "Aku percaya Tuhan Yesus." Jadi apalagi kita tahu agama Kristen dan agama Islam adalah 2 hal yang berbeda. Ya, tentunya kalau seorang Richard Lee ini sudah menjadi mualaf, tentunya dia harus meninggalkan agama Kristen. Begitu juga ketika dia menjadi orang Kristen, teman-teman, tetapi kita melihat bagaimana apakah benar yang disampaikan oleh seorang TikToker tadi, bahwa seorang Richard Lee saat ini sedang memiliki banyak masalah. Itu sebabnya untuk memenuhi kepentingannya dia mengakui agama itu kalau itu menguntungkan baginya pada waktu itu. Tetapi yang mau saya katakan bahwa agama itu tidak boleh kita permainkan. Dan kita tahu agama itu menyangkut tentang ajaran. Dan kita tahu saudara ya, saya bukan sok mengajari, tetapi di dalam kekristenan ya mengatakan ya saya hanya memberi masukan, tidak memaksa, tetapi memberi masukan. Bahwa Yesus menjanjikan kepada orang-orang yang mengikut dia, engkau yang mengikut aku, engkau akan memperoleh 100 lipat kali ganda berkat di dunia ini. Dan di dunia akan datang, engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu janji Yesus kepada mereka yang mengikuti dia dan percaya kepadanya. Ya.
Dan selanjutnya saya mau katakan, Yesus jelas berkata di dalam firman-Nya bahwa kalian yang percaya kepada aku, yang mengikuti aku, kalian tidak akan kubuang, tetapi akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan firman-Nya juga berkata, kalian yang percaya kepada aku, kalian sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, Yesus juga jelas katakan bahwa akulah jalan satu-satunya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Perkataan Yesus memang benar-benar adalah kehidupan yang kekal. Ya, saya mau katakan, seorang Richard Lee rugi meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi kepada saudara Richard Lee, karena Yesus tetap mencari dan mau menyelamatkan domba-domba yang hilang. Ya, saudara-saudara, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita informasi penting, dan video ini juga memberikan kepada kita pelajaran penting, agar kita tetap berpegang kepada Yesus, yang adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Hakim yang adil. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.